Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irawan.net. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dalam video kali ini saya akan menguraikan tentang pemoaian benda. Kalian perhatikan mengapa sambungan rel kereta dibuat renggang. Kalian pasti pernah melihat mengapa balon jika terkena sinar matahari meletus. Kalian pasti pernah melihat sebuah termometer raksa di mana di sekolah, di rumah sakit, atau di tempat-tempat lain. Mengapa pada ujung termometer dimasukkan air raksa yang cair? Pemoaian zat. Pemoaian adalah peristiwa perubahan dimensi atau ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Dimensi yang dimaksud yaitu perubahan panjang, luas, volume dari benda tersebut akibat suhunya meningkat atau naik. Pemoaian benda ada 3 jenis, yaitu yang pertama pemoaian pada zat padat. Contohnya pada sambungan rel kereta. Kenapa sambungan rel kereta dibuat renggang? Agar pada saat terik matahari di siang hari, rel kereta pada saat dia memuai tidak melengkung. Yang kedua adalah pemoaian pada zat cair. Contohnya pada termometer raksa di dalamnya terdapat cairan, di mana cairan ini jika terkena panas akan mengembang. Semakin panas maka dia akan semakin mengembang. Dan inilah ditandai dengan skala-skala pada termometer. Yang ketiga, pemoaian pada zat gas, di mana balon yang di dalamnya terdapat gas, jika terkena sinar matahari yang panas, maka balon itu akan meletus karena tidak bisa menahan laju pemoaian gas. Perhatikan percobaan di bawah ini. Apa akibatnya jika sebuah balok logam diberikan panas? Maka akan memuai bertambah ukuran. Yang pertama, pertambahan panjang balok. Yang kedua, bertambah lebar balok. Yang ketiga, pertambahan panjang tinggi balok. Dalam kesempatan kali ini, yang dibahas hanya ukuran pertambahan panjang balok saat diberikan panas ketika suhunya naik. Untuk menjelaskan peristiwa tersebut, perlu dipelajari rumus perubahan panjang benda saat diberikan panas. Perubahan panjang LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Keterangan rumus: LT panjang setelah diberikan panas, L0 panjang sebelum diberikan panas, alfa koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu benda. Perlu diperhatikan bahwa nilai koefisien muai panjang beberapa benda itu berbeda-beda. Semakin besar nilai koefisien muai panjangnya, maka benda tersebut semakin mudah memuai. Sebaliknya, jika nilai koefisien muai panjangnya kecil, maka pemuaiannya juga lambat. Untuk mengetahui kecepatan pemuaian sebuah benda, digunakan alat Massenburg. Cara kerja alat Massenburg yaitu perhatikan gambar. Terdiri dari batang logam. Ini sebagai uji, alat ujinya. Kemudian jika batang logam ini diberikan pemanasan dari pembakar spiritus, maka dia akan memanjang. Setelah dia memanjang, dia akan mendorong jarum skala, sehingga jarum skalanya akan bergerak menunjukkan angka tertentu. Kita lihat percobaan membandingkan kecepatan pemoaian beberapa logam dengan alat Massenburg. Perhatikan gambar. Di gambar terdapat 3 batang logam dengan koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Kemudian dipasang seperti terlihat pada gambar. Kemudian dipanaskan dengan pembakar spiritus. Akibatnya ketiga logam tersebut akan memuai dan memanjang dan mendorong jarum petunjuk. Jarum petunjuk kemudian bergerak ke atas. Logam yang memiliki koefisien muai yang paling tinggi
akan mendorong jarum semakin tinggi. Sedangkan logam yang memiliki koefisien yang rendah atau kecil akan mendorong jarum tidak terlalu tinggi atau hanya sedikit bergeraknya. Untuk memahami penggunaan rumus tentang pemuaian, kalian harus berlatih soal pemuaian benda. Perhatikan soal berikut. Sebuah logam besi dengan panjang 1 meter bersuhu 20 derajat Celcius. Jika besi tersebut dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius dan nilai koefisien muai panjang besi alfa sama dengan 0,00012 meter per derajat Celcius, hitunglah berapa panjang besi setelah suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Penyelesaian soal pemuaian benda. Diketahui panjang mula-mula 1 meter. Suhu awal benda 20 derajat Celcius. Suhu terakhir saat dipanaskan 100 derajat Celcius. Koefisien muai panjang 0,00012 meter per derajat Celcius. Ditanya panjang besi setelah mencapai suhu 100 derajat Celcius. Jawaban: LT sama dengan L0 dikali 1 plus alfa dikali delta T. Masukkan nilai-nilainya. L0 1 meter, kemudian alfa 0,00012 dikali delta T itu perubahan suhu dari 100 dikurangi 20. LT sama dengan 1 ditambah 0,00012 dikali 80. LT sama dengan 1 ditambah 0,000980. LT sama dengan 1,00098 meter. Mudah-mudahan kalian sudah paham tentang penggunaan rumus pemuaian. Materi selanjutnya yaitu manfaat pemuaian. Bimetal adalah dua buah logam metal memiliki nilai koefisien muai panjang yang berbeda yang disatukan atau dikeling. Terlihat seperti gambar di samping. Ketika terkena panas, maka bimetal akan melengkung atau memuai ke arah logam yang memiliki koefisien terkecil. Pada gambar di atas, metal 1 yaitu aluminium memiliki koefisien muai 0,00026, sedangkan metal 2 besi memiliki koefisien muai panjang 0,00012. Akibatnya, jika bimetal diberikan panas, maka akan melengkung memuai ke arah bawah, ke arah besi yang memiliki koefisien muai kecil dibandingkan aluminium. Itu adalah manfaat dari pemuaian pada bimetal. Manfaat pada termometer yang menggunakan bimetal. Termometer bimetal. Di dalam termometer ini, di dalamnya ada bimetal helix atau spiral. Jika terkena panas akan melengkung dan mendorong jarum penunjuk. Semakin panas maka dorongan semakin besar pada jarum sehingga jarum bergerak memutar semakin besar. Perhatikan gambar termometer bimetal, di mana di situ terdapat bimetal helix atau spiral. Jika ini terkena panas, maka bimetal spiral ini akan memanjang dan mendorong jarum, dan jarum bergerak berputar. Semakin besar panasnya, semakin tinggi panasnya, maka jarum akan bergerak semakin jauh. Manfaat bimetal untuk saklar otomatis setrika listrik. Pada setrika listrik dipasang sebuah bimetal yang fungsinya untuk memutus atau menyambung kontak listrik. Jika suhu tinggi, bimetal melengkung menjauhi kontak. Akibatnya listrik yang masuk setrika akan terputus, setrika akan menjadi dingin. Sebaliknya, jika suhu dingin, bimetal menyentuh kontak. Akibatnya listrik akan mengalir ke dalam setrika dan setrika akan menyala dan suhunya akan naik kembali. Itulah cara kerja setrika listrik yang menggunakan bimetal.
Manfaat bimetal untuk saklar alarm tanda kebakaran yang dipasang pada hotel, rumah sakit, perkantoran, di mana bimetal ini jika ada sumber api yang menyala, maka bimetal ini akan melengkung ke arah skrup. Akibatnya listrik akan mengalir. Listrik yang bersumber dari baterai itu akan mengalir dan akan menggerakkan bel, sehingga bel berbunyi yang menandakan terjadinya kebakaran. Demikian tayangan video tentang pemuaian. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham tentang materi pemuaian ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.